Waalaikumsalam. Saya yang WA itu. Oh iya Ibu. Ini tadi ada pesanan dari Ibu Muti, istrinya Bapak Mardianto itu minta maaf. Oh, Inji. Iya saya nggak tahu 2 hari setelah itu baru saya dapat fotonya. Inji. Ada salah. Mboten Pak Bianto orang baik. Inji. Inji. Saya tuh kemarin Nggak apa-apa Bu. Kalau ada enak saya lebih senang begitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa dimulai ya, sudah ya. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPD. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Ibu-Ibu Keluarga yang hadir di tempat pengajian Selasa sore untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa ilmu tempat yang mulia ini mendapat ridho pahala dari Allah SWT. Amin. Dan ini pengajian kelurahan Selasa sore yang pertama ya Bu ya, karena beberapa hari yang lalu kita libur karena situasi pandemi. Ada berapa lama? Setahun ya, makanya banyak ibu yang minta pengajian Selasa sore, yaitu harus mematuhi protokol kesehatan itu ya. Jadi jangan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak ya. Jadi itu jaga jarak supaya tidak ada tertular virus COVID-19. Kemudian kami serahkan kepada pengurus dan kami untuk yang 2021 tahun baru ya Bu ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya barangkali pengurus ada kesalahan atau kekurangan pada ibu-ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekarang kami serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPDI dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang berupa
Islam dan iman, taufik, hidayah dan umur panjang, kesehatan, serta kesempatan sehingga saat ini. Hanya dengan rahmat Allah lah kita menghadiri silaturahmi yang diadakan setiap Selasa sore. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Adapun susunan acara akan saya bacakan. Pertama, pembukaan sudah berlangsung. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, ceramah agama. Keempat, tanya jawab. Kelima, penutup dan doa. Marilah pertemuan ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul. Surat Al-Maidah ayat 114. Marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi ini dengan tenang sesuai dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, diamlah kamu agar mendapat rahmat. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membaca kalam ilahi. Mudah-mudahan yang membaca dan kami yang mendengar
mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampaikan dengan pokok inti ialah ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Dr. Haji Abdul Aziz MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana ala siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu khairu ummahat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berada di tahun 2021. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, kalau tahun itu berganti, umur kita tambah. Umur kita tambah, jatah hidup berkurang. Jadi jangan terlalu gembira. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa kita diberi kesempatan berada di 2021, berarti Allah masih memberi peluang kepada kita untuk menambah kebaikan. Yang kedua, Allah memberi peluang kepada kita untuk memperbaiki kesalahan. Karena setiap pergantian waktu itu minimal 3 yang perlu kita evaluasi. Man kana yamu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dengan kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hari ini harus lebih baik dengan kemarin. Kalau keberadaan kita sama saja, nggak ada perubahan, pancet, ngerasanya orang nggak selesai-selesai, pancet, sama suami marah-marah. Kapan ibu terakhir senyum dengan suami? Siapa orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, rugi dia. Kenapa rugi? Ya karena kita dibatasi waktu. Sekarang ini kenyataan. Kemarin pengalaman, hari ini kenyataan. Ke depan ini masih harapan, belum tentu. Apakah kita bisa ketemu Ramadan atau tidak? La haula wala quwata illa billah. Saya lihat tanggalan tadi, insya Allah 1 Ramadan 13 April. Cepat sekali waktu ini. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan hari ini kita lebih baik. Topik apa yang akan saya sampaikan hari ini? Topiknya 5 ujian bagi seorang mukmin. Jadi kita ini sebagai orang beriman, Allah telah mempersiapkan 5 ujian. Hal itu terdapat dalam kitab Makarimal Akhlak, hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Nanti kita bahas satu-satu, kita sebutkan dulu yang kelima-limanya dulu. Apa 5 ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman itu? 1, al-mu'minu yahsuduhu, sesama mukmin yang iri kepadanya. 1 ini. Sesama mukmin yang iri kepadanya. Sesama saudara,
mungkin saja adik ipar, kakak ipar, misanan yang iri kepada kita. Tidak siap-siap loh kita ini. Satu, al-mu'minu yahsuduhu, sesama mukmin yang iri kepadanya. Yang kedua, al-munafikun yabghuduhu, orang munafik yang membenci kita. Ini tantangan kedua bagi seorang mukmin. Setelah sesama mukmin, orang munafik. Orang munafik ini repot, tidak jelas. Di depan kita ngomong dia beriman, di belakang kita dia nusuk dari belakang. Meninggalnya Umar bin Khattab ditikam itu ya karena gara-gara orang munafik. Dan sekarang ini banyak jumlahnya. Munafik. Yang ketiga, ini jelas. Kafirun yuqatiluhu, orang-orang kafir yang memerangi kita. Satu sesama mukmin, dua munafik, tiga orang kafir. Orang kafir ini jelas. Sudah jelas keberadaannya. Titen-titenannya gampang. Yang repot itu munafik. Yang keempat, asyaitonu yudilluhu, setan yang menyesatkan. Satu, mukmin yang iri kepada kita. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, setan. Yang kelima, an-nafsu tunazi'uhu, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. 5 inilah yang akan kita hadapi sampai kita dijemput oleh Allah dalam kematian. Maka mari kita siapkan diri kita. Kenapa Pak kok kita harus diuji itu? Ya Allah sendiri yang mengisyaratkan dalam surat Al-Ankabut, surat 29. Surat nomor 29 ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wala ya'lamanna al-kazibin. Monggo dibaca. Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kita ini harus siap untuk diuji. Jangan selalu pengen berada dalam zona nyaman. Aku wis sembayang, wis melok ngaji, wis umroh bolak-balik, kaya pancet urip kaya ngene. Tidak bisa. Memang kita disiapkan untuk diuji, kata Allah. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Tidak. Setelah kita mengaku beriman, ujian pasti datang. Paling tidak kita diuji oleh anak kita. Ya. Surat 64. Ayat 14 dan 15. 14 dulu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu sampuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu. Jadi kita sudah jauh-jauh di warning oleh Allah. Di antara istri-istrimu, di antara suamimu dan anakmu, ada yang menjadi batu ujian untuk dirimu.
maka berhati-hatilah kamu menyikapinya. Jadi kita ini kan bisa mengambil contoh. Kurang taat apa Nabi Nuh? Nabi manusia pilihan Allah. Sangat taat. Tapi ditakdirkan istrinya menentangnya. Bahkan anak kandungnya pun menentangnya. Jadi kita ini jangan heran melihat orang, kok ibu itu ngajinya bagus ya, ikut kemana-mana, tapi kok anaknya bermasalah. Ya itu ujian. Kita nggak bisa menjustis orang seperti itu. Wong Nabi saja anaknya ndak nurut kok, apalagi sekedar ustadz. Ini penting loh, ini kita jangan suka menjustis orang. Wong ibu aktif pengajian, pengurus Al-Falah, pengurus Hairul Ummahat, pengurus Pelindo, anaknya koyo ngono. Ya ndak bisa, memang ujian. Ini loh, kita ini kadang-kadang gampang ngomongin orang seperti itu. Padahal ayatnya mengatakan hati-hati bahwa kamu akan diuji oleh anak, istrimu atau suamimu. Dengan segala romantikanya. Ketika kecil, TK, lucu. Elok manasik, ketok lemu. Susunya gandul-gandul, kok saking lemune kan gitu. Lucu sekali, banyak orang foto. Manasik lucu, TK lancar, SD juara, SMP prestasi, kuliah kena masalah. Loh ini loh. Ada yang mulai kecil tidak ada masalah sampai selesai kuliah, sampai wisuda, sampai bekerja. Begitu menikah, lali mbek wong tua nih. Lebih cinta kepada istrinya. Bojone ulang tahun dikek hadiah motor. Bapak ulang tahun ojo motor teko ae gak. Nah ini loh, ujian. Jadi kita ini jangan merasa ketika sudah ibadahnya baik lalu tidak diuji. Jangan terus berprasangka buruk. Saya ini dosa apa toh? Kok begini yang saya hadapi? Belum tentu dosa. Karena ujian itu izin Allah. Ujian itu izin Allah. Musibah itu izinnya Allah. Kurang kuat apa doanya Yusuf Mansur? Kurang kuat apa doanya Syekh Ali Jabir? Toh juga kena COVID. Ini loh, jadi hati-hati ini. Bukan karena tidak berdoa, ya sudah berdoa. Makanya betul kata ibu tadi, ya tetap protokoler kesehatan kita jaga. Ya. Sudah pakai masker telung lapis. Ada loh, saya lihat ada orang sampai 3 lapis loh. Saya mohon maaf kalau saya ceramah, kalau pakai ini nanti huruf yang saya baca tidak jelas kan gitu. Seuntune goyang kabeh pola kan. Huruf konsonannya tidak jelas, ditambah pakai masker. Jadi mohon maaf selama ceramah saya buka. Harusnya kalau mau aman ini dikasih face shield. Ya. Tidak mahal kok itu. Kadang-kadang kemauan kita aja yang kurang kan ini. Dikasih face shield ini. Jadi sudah banyak mimbar-mimbar masjid itu dikasih aluminium apa namanya? Iya. Nanti disampaikan ke pengurus. Isap ini tidak tahu walaupun vaksinnya sudah beredar, sudah sampai ke gudangnya Departemen Kesehatan, tidak menjamin juga itu. Jadi ini penting, kita akan diuji oleh anak. Ayat 15, At-Taghabun. Duh, anak lagi diingatkan. Tadi anak gandeng istri, yang kedua ini anak gandeng harta. Anak dan hartamu cobaan. Ya. Jadi hati-hati. Jadi orang beriman pasti akan dicoba oleh Allah.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa orang kok iri hati itu kenapa sih? Apa penyebabnya muncul rasa iri hati itu? Kata para ulama, di antara penyebab iri hati itu kegagalan manusia mengukur kemampuan dirinya. Orang itu semua diberi kelebihan dan kekurangan. Ya, contoh, orang tunanetra walaupun tidak melihat, ngerti ki duit 1.000, 10.000, 1.000. Tidak melihat, dia hanya pegang. Dengan kelebihannya yang diberikan Allah, tahu itu. Saya punya langganan tukang pijat itu Untung sama Prapto. Kadang gantian 2. Saya kadang tes. Prapto, iki duit piro? 50.000 Pak. Secara logika nggak bisa kita tidak melihat. Tapi dia tahu itu uang berapa. Nah, jadi masing-masing orang itu diberikan kelebihan dan kekurangan. Di antara penyebab orang iri hati karena tidak menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Orang yang diberi badan tinggi tidak repot-repot ambil buah mangga. Jinjit tok ae kan gitu. Orang yang bertubuh mungil kainnya ndak banyak-banyak. Iya. Ini masing-masing orang tuh diberi kelebihan dan kekurangan. Jadi kita ini sebenarnya dalam hidup rumah tangga, kenapa banyak mengalami problem? Karena ingin kesempurnaan, nggak bisa. Kita ini bagaimana menyadari kelemahan dan saling mengisi. Itu aja kuncinya. Kita ini kalau mau menang-menangan sudah lama bercerai, ya Bu ya? Ya karena kita masih bisa menahan diri dan bisa memahami. Jadi ini yang penting. Kadang dapat istri cantik, gak pate iso masak. Ayu ra iso masak. Pinter masak, rada elek. Sing repot wis elek, kakek ngomong gak iso masak. Ini masing-masing orang tuh diberi kelebihan, diberi kekurangan. Kita harus sadarin, tidak bisa, jangan iri dengan orang. Setiap orang diberi kelebihan, setiap anak diberi kelebihan kekurangan. Yang membuat ibu ribut sama anaknya karena anak ibu pengen semua pinter matematika. Nggak bisa, memang ada anak hitung-hitungannya pinter. Hitung-hitungannya pinter, seninya kurang. Ada yang seninya pinter, bahasa Inggrisnya kurang. Ada bahasa Inggrisnya pinter, ada sisi yang lemahnya. Tidak bisa sempurna. Makanya masing-masing orang itu diberi kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Termasuk di dalam menerima rezeki. Ini yang sering kita lupa. Bahwa dalam surat Sabah, surat 34 ayat 39. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakanlah, sungguh Tuhan melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Duh, itu rezeki saja nggak bisa sama. Sama-sama jual nasi di depot depan itu. Yang sebelah juga jual bakaran, yang sebelah juga jual sayur asem. Tapi ada orang datang, dilewati, malah duduk yang di pojok. Ibu pagi-pagi ke pasar Mungsing. Sejurusan itu jualan beras semua. Ibu masuk sudah ditawari, Bu, beras Bu. Ibu geleng-geleng. Lu malah beli di pojokan. Harganya sama. Karena memang rezekinya Allah atur saat itu harus ibu yang membeli.
Ibu lagi nyapu sore-sore nyiram-nyiram kembang. Orang jual sapu lewat, keset lewat itu. Sudah teriak-teriak, muter ke sepat 1, sepat 2. Begitu di sepat 5, dirubung orang banyak. Padahal di S-Home juga banyak alat-alat rumah tangga. Tapi karena waktunya, memang ibu harus belikan seperti itu. Jadi kadang kita duduk-duduk, tahu-tahu terus ada jual sate lewat. Terus timbul rasa iba. Pak, seakan gerimis-gerimis kalau nak sing tuku ya jindek nak. Tuku pak. Loh, rezekinya. Jadi rezeki manusia itu ada yang ngatur. Kita nggak boleh iri. Saudara kandung sama sarjananya, sama dokternya. Ibu barangkali sering datang ke praktek dokter bersama. Ada dokter mata, ada dokter penyakit dalam, kan kamar-kamarnya beda itu. Dan ada beberapa dokter yang sama, tapi pelanggannya beda itu. Contoh di klinik mata, Panjang Jiwo ke sana itu ada klinik mata itu, yang laris itu dokter mustijab. Bahkan satu ketika ibu saya masih hidup, saya antar untuk operasi katarak. Ada orang Australia datang berobat ke situ. Dia Australia, berobatnya ke Surabaya. Masya Allah. Orang kalau sudah diberi kelebihan seperti itu oleh Allah. Jadi kita jangan iri. Kenapa kita tidak boleh iri? Karena Allah yang memerintahkan. Surat An-Nisa. Surat 4 ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kita nggak boleh iri hati. Penyebab iri hati tadi karena gagal mengukur kemampuan dirinya. Gagal menangkap setiap potensi yang Allah karuniakan pada dirinya. Jadi Allah sudah berikan karunia kepada kita, tinggal kita menggali potensinya. Kalau memang ibu pinter bikin kue, dicoba, praktek. Lalu testernya dikirim ke rumahnya Ustadz. Ustadz, ini ada tester donat. Dicoba Ustadz, mohon sarannya. Karena saya mau GoFood donat. Sekarang artis saja jual donat kok. Iya, jadi kita harus mencoba potensi yang ada pada diri kita. Ya. Saya dulu tidak pernah bermimpi untuk jadi penceramah. Awalnya saya ini jadi MC. Kalau ada manten di Bernawati, di mana, di hotel jadi MC. Satu ketika saya turun dari panggung, ada orang yang berbisik, Mas, sampai jadi MC, jadi Ustadz Wahid. Kenapa Mas? Suara sampai empuk. Lu betul Bu, kan berat jadi Ustadz itu. Ya, karena ini orang yang melihat potensi ini, saya coba. Ya kok dilala lumayan rodo laris. Nah, makanya kita ini kalau ada yang memberitahu kemampuan kita coba kita asah. Kadang-kadang kita sering tidak bisa membaca kemampuan kita. Yang selanjutnya, kenapa orang iri hati itu? Karena kurang mensyukuri nikmat Allah. Sukanya cuma lihat ke atas, tidak lihat ke bawah. Sebenarnya kalau kita mau lihat ke bawah ini, Masya Allah, betapa nikmatnya hidup yang sudah kita rasakan. Ibu pernah nonton Bedah Rumah? Nah,
kan gitu ya. Bedah rumah itu yang seringkali kita membuat berbesmili. Di zaman yang sekarang sudah maju seperti ini masih ada orang hidup tanpa penerangan. Oplek saja tidak punya kalau malam. Hidup dalam kegelapan. Itu yang perlu kita lihat. Jangan suka melihat ke atas. Melihat ke atas tidak pernah puas itu. Begitu tetangga beli kulkas 2 pintu bingung. Wih, kulkasnya 2 pintu. Aku tuku sing petang pintu. Tidak pernah puas. Karena apa? Yang diukur kemampuan orang lain terhadap dirinya. Sebenarnya kita ini tidak ada yang tidak cukup kok. Tinggal mau atau tidak. Mau merasa cukup atau tidak, tinggal itu saja. Kalau memang kita ini istrinya pegawai. Dan pegawai itu akan pensiun. Ya jangan merasa jadi pegawai terus. Karena ada saatnya. Hidup ini berputar. Surat Qulillahumma malikal mulki itu surat apa ya? Ayat 26 kalau nggak salah itu. Surat Ali Imran. Ayat 26 kalau nggak salah loh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tengah Engkau lah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu Allah berkuasa memberikan kekuasaan. Anake mantune menang kabeh. Coba ini. Kalau Allah sudah lagi memberi, mau bilang apa? Allah berkuasa memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berkuasa mencabut kekuasaan. Menteri Agama ganti. Ganti ini gak patek beres pisan. Tapi ujian ini sudah ya apa nih, ujian hidup. Kita terima sebagai ujian. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Kita ini sekarang repot loh Bu. Halal haramnya makanan sekarang MUI tidak berperan lagi ini. Surveyor. Saya tadi dapat video itu. Entah itu di daerah mana. Pokoknya kelihatan orangnya mata sipit. Mau sapi itu nggak dipotong. Ditutup sampai palu. Bruk. Jatuh. Baru disiset lehernya itu. Nah, gimana sekarang membedakan pemotongan yang halal dengan yang haram? Sebenarnya repot. Kan itu kok ayam dewi dibelah dewi aja. Membedakan mana daging babi, mana daging sapi, sekarang agak repot loh, hampir sama. Kalau yang warna yang kehitam-hitaman itu hampir mirip. Ini agak susah nih, zaman sedang diuji kita ini. Itu satu. Ujian orang beriman terhadap sesama mukmin yang iri kepadanya. Yang kedua, ujian dari orang munafik yang membenci kita. Orang munafik ini tidak pernah mau tinggal diam untuk merusak umat Islam. Mereka suka menipu, suka berpura-pura. Di antaranya kata Quran, suka menipu itu ada di surat An-Nisa ayat 142.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi ini juga perlu kita ambil pelajaran. Tanda-tanda orang munafik itu satu di antaranya tadi, kalau sholat rodo males, ngadeg gak patek cetoh. Jadi hati-hati. Zikirnya juga sedikit. Itu ciri orang munafik. Mau taruh itu mesti tanya dulu, imamnya sopoi. Dawa gak kan? Nek dawa aku tak terawih dhewe ae. Jadi hati-hati ini, orang munafik ini suka menipu Allah. Yang kedua, orang munafik itu pendusta. Lain di mulut, lain di hati. Surat Al-Munafikun ayat 63. Surat 63 ayat 2. Al-Munafikun. Wallahu yashhadu innal munafikina lakazibun. Ayat 2. Surat 63 ayat 2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itulah kerjanya orang munafik itu menghalang-halangi, ya. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan Batman yang ditujukan kepada umat Islam, tapi kadang-kadang umat Islam tidak terasa itu dijebak dengan cara-cara yang halus. Diundang ke gereja, kongkon selawatan, lu ya opong ini. Alasannya toleransi. Ini bukan toleransi, toleransi. Toleransi itu bagaimana kita menghargai keyakinan seseorang. Dan tidak perlu mencampur adukan agama. Tapi itu saking canggihnya mereka dengan segala cara. Bahkan kapan itu ada jamaah gereja pakai jilbab. Yang kapan itu menolak poligami, kelihatannya berjilbab, ternyata bukan. Mereka orang munafik. Tapi yang digandeng istri seorang tokoh besar. Didampingi seolah-olah bahwa poligami itu tidak benar. Poligami itu ada ayatnya kok. Soal ibu belum siap itu soal urusan lain kan gitu. Walaupun ada di WA, di TikTok itu, istri pertama ngelamarkan istri kedua, melamar istri kedua untuk suaminya. Kira-kira bisa enggak, Bu? Angel. Aku mau sorga yang lain aja deh. Memang ada dalilnya. Jadi kita tidak perlu menolak karena itu perintah Allah. Kemudian orang munafik itu yang kedua orang kafir. Setelah orang munafik yang membenci, orang kafir memusuhi. Dan sampai kiamat itu tidak pernah berhenti loh bermusuhannya kepada kita. Kita aja tuh yang mau dibohongi berbaik-baik. Gerejanya dijaga, lalu kelihatan sangat toleran kan gitu. Inilah Islam Nusantara, Islam rahmatan lil alamin, temblekete. Bapak masih ceramah ya? Setelah orang mukmin yang iri hati,
2 orang munafik, yang ketiga orang kafir. Ibu lihat surat As-Saff ayat 8. As-Saff itu surat nomor pira ya, rada Bu. Surat 61 ya. Ayat 8. Jadi orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Islam dengan segala tipu dayanya. Loh, itu loh. Jadi ayatnya jelas loh, Bu. Orang kafir itu tidak pernah mau senang sama kita, mesti benci. Kitanya yang selalu dibujuk-bujuk, harus bagaimana. Ini penting menjadi sebuah pegangan kita dalam berakidah. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 120 itu Allah tegas sekali. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. No. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagian pelindung dan penolong dari Allah. Jadi hati-hati. Akhir-akhir ini ada banyak cara orang menyesatkan akidah umat Islam. Dengan pengobatan lah, dengan beasiswa lah, dengan macam-macam lah. Ya. Bahkan mereka itu punya strategi terhadap anak perempuan kita. Pacari, hamili, murtadkan. Sampai segitunya loh. Nah, kita kalau ngomong gini dianggap, wah ustadz kok berpolitik. Nah repotnya kan begitu. Kita ini banyak seringkali kalau saya ceramah model-model begini, banyak juga yang protes. Ustadz di masjid tidak usah politik. Loh kalau tidak diomongi begitu, repot ini. Saya punya data ini, strategi mereka menghancurkan Islam itu sampai 12 cara. Ada yang namanya politik belah bambu. Belah bambu itu satu diangkat, satu dipojokkan. Ya. Ini kalau Ibu lihat beberapa waktu yang lalu, pengajiannya Felix dibubarkan. Itu cara-cara mereka itu. Salah apa Felix Show kan gitu. Dan seperti itulah kondisi kita saat ini. Ada penyesatan. Begitu Menteri Agama baru dilantik, saya ingin afirmasi kepada Syiah dan Ahmadiyah. Padahal sudah diingatkan oleh pendahulunya para majelis ulama bahwa mereka itu sangat berbahaya di dalam berstrategi untuk menghancurkan umat Islam. Kalau ayatnya jelas tadi, Al-Baqarah 120. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Nasrani dan Yahudi itu tidak pernah tinggal diam. Kalau di surat An-Nisa, orang kafir itu pengen kita menjadi orang kafir juga kan gitu. Nah yang terakhir kan ada himbauan, tidak boleh ngomong kafir kepada orang kafir. Coba itu strategi mereka. An-Nisa ayat 89. Mereka ingin agar kamu
Dan janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman sebelum mereka berpindah ke jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawarlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan menolong. No. Jadi jelas Bu ya, jangan teman setia, jangan jadikan pemimpin, jangan jadikan orang dekat. Tapi memang mereka pinter berdiplomasi. Tidak apa-apa pemimpin non-muslim, yang penting jujur. Bukan gitu. Sama dengan ungkapan, untuk apa berjilbab kalau hatinya belum baik? Kan gitu kan? Kelihatannya rasional itu. Untuk apa berjilbab kalau hatinya belum baik? Ya tunggu kapan mau baik? Tunggu mati dulu baru mau pakai jilbab. Jadi hati-hati, ungkapan-ungkapan ini sangat menyesatkan. Dan itu strategi mereka. Sehingga kalau mengatakan mereka ingin supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir. Bahkan mereka ingin kita bersikap lemah terhadap mereka. Surat Al-Qalam ayat 9. Al-Qalam itu di juz amma itu. Ayat berapa Bu? Ayat 68. Surat 68 ayat 9 coba. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak pada mereka, bersikap lunak pula. Nah, hati-hati. Kita diajak untuk Natal bersama, mengucapkan selamat Natal. Padahal perintahnya Allah tidak seperti itu. Kita tetap harus tegas kepada orang kafir. Tegas bukan berarti bertengkar. Ada garis tegasnya. Lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur aduk. Ya. Saking tegasnya Presiden Turki, dulu masjid yang jadi gereja jadi masjid, kemudian dirubah jadi museum, dikembalikan fungsinya jadi masjid. Dan mereka sangat terpukul dengan kondisi semacam itu. Dan mereka tidak pernah ingin melihat kita jadi baik. Jadi hati-hati. Selama kita hidup, siap menghadapi ujian orang kafir. Yang keempat, karena waktu yang terbatas, setan. Setan ada dua. Minal jinnati wan nas. Apa kerja setan terhadap manusia? Ya nakut-nakuti. Surat Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hati-hati loh. Kadang-kadang kita ini tidak terasa loh. Sudah tahu hari Selasa pengajian. Senin sudah berniat. Nanti aku Senin mau ngaji ke Al-Ikhlas. Tak niati ngisi celengan 10.000. Sudah diniati itu. Begitu mau berangkat setan datang. Ojo keake, waya covid, krisis. 2.000 wae. Loh iya loh. Ini setan itu luar biasa. Nakut-nakuti kita untuk jadi miskin. Padahal tidak ada orang berinfak jatuh miskin itu. Makin bertambah hartanya, makin bertambah hartanya. Yang berikutnya, tugas setan itu menyesatkan manusia, memandang baik perbuatan jahat. Sudah diingatkan sama temannya, ojo ngerasani wong dosa. Gak ngerasani kok yang ancene ngono wonge apa maneh.
Aku ini ngomong tok gitu. Diingatkan itu merasa tidak berdosa. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 39. Ya, hati-hati. Jadi merasa indah perbuatan buruknya. Udah jelas bahwa video itu adalah video dirinya. Ya, suweman ngaku nih, ini gak didesa nggak ngaku-ngaku kan gitu. Terakhir ngaku karena saya habis minum, mabuk, lalu saya melakukan perbuatan itu. Luar biasa iblis itu untuk menyesatkan manusia. Bahkan iblis itu membisikkan pikiran jahat pada manusia. Hati-hati loh. Surat Toha, surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adamu, hal adzulluka ala sajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Apalagi kalau kita ini sudah kadung marah sama seseorang, biasanya timbul bisikan-bisikan jahat. Wes santai tono pateni ae. Hati-hati. Nah, itulah beberapa ujian yang kita hadapi sebagai orang mukmin. Ada setan yang bisa dilihat, ada setan yang tidak bisa kita lihat. Yang terakhir, hawa nafsu yang selalu kita perturutkan. Surat 38 ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Surat 38 Shot ayat 26. Ya, jadi hati-hati jangan memperturutkan hawa nafsu. Sebaliknya kalau kita bisa menahan nafsu dan membesarkan Allah, jaminannya sorga. Surat An-Nazi'at, surat 79, ayat 40 sampai 41. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahiyan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat 79 ayat 40 sampai 41. Nah, demikian ibu-ibu, 5 tantangan berat bagi orang beriman. 1, sesama mukmin yang iri kepada kita. Yang kedua, orang munafik yang membenci kita. Yang ketiga, orang kafir yang memusuhi kita. Setan yang menyesatkan. Hawa nafsu yang selalu kita perturutkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran yang banyak oleh Allah dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang akan terjadi. Ada pertanyaan sebelum kita... Waalaikumsalam.
Iya. Iya. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh. Sampai terakhir, detik terakhir anaknya tetap dipanggil. Wahai anakku, kamu jangan berenang ke atas gunung karena semua nanti akan tenggelam. Tapi tidak nurut. Ya kita harus berbuat maksimal. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Kalau perlu minta bantuan sahabat, orang-orang yang barangkali bisa disegani oleh anak kita. Mungkin dengan kita sendiri dia kurang berkenan, tapi mana tahu dengan orang lain dia bisa nurut. Tetap kita berupaya maksimal. Sesudah kita berupaya maksimal, lalu itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, ya kita kembalikan kepada Allah. Bahwa hidup ini memang harus diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita orang yang di luar itu jangan menjustis, malah memprovokasi. Lah iya, orang ditinggali ceramah tok ae, makanya anak nakal-nakal. Ya jangan seperti itu. Ya, hidup ini ya tidak lepas dari cobaan. Soal kapan, mungkin sekarang belum, tapi satu saat akan datang itu cobaan. Kalau sekarang ibu belum diuji lewat anak, satu saat nanti akan ada ujian lewat anak. Entah anak yang nomor berapa. Minimal barangkali dikasih anak yang autis. Minimal barangkali anak autis. Hiperaktif. Kan gitu ya. Cekel kene ucul mencolot rono kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan selalu pengen berada di zona nyaman. Karena memang sudah dikatakan orang mukmin ini akan diuji oleh 5 hal. Soal kita belum ya bersyukur. Tapi jangan merasa aku gak ono apa-apa, gak ono masalah sama anakku, jangan dulu. Mungkin nanti umur berapa nanti baru kita diuji oleh Allah. Jadi seperti itu Ibu ya. Nggih. Kalau seandainya umatnya sendiri itu tidak taat kepada agama, kepada Allah, apakah kita juga harus mengikuti? Tidak wajib. Tidak wajib mengikuti umaro yang tidak menjalankan perintah agama. Coba lihat. Atiullah wa atiur rasul. Kepada umaro tidak ada atiu. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Dan kepada orang-orang yang memimpin kalian. Selama pemimpin itu menjalankan perintah agama. Kalau dia tidak menjalankan perintah agama, kita tidak wajib nurut. Seperti itu. Ya Nabi juga pernah mendoakan buruk. Cuma pernah ditegur oleh Allah. Jadi ketika perang Uhud itu, pamannya Nabi meninggal, 70 meninggal, Nabi juga berkata di depan para jenazah itu, aku akan melakukan yang sama terhadap mereka karena mereka telah membunuh orang-orang muslim sebanyak ini. Tapi kata Allah, lebih baik kamu maafkan dan bersabar. Ya kita boleh mendoakan, cuma sebaiknya mendoakan agar dapat hidayah. Ketika Nabi dilempari batu di Taif, Ibu sudah pernah ke Taif? Pernah kalau umroh, minta jalan-jalan ke Taif. Ya kayak batu Malang gitu, gunung dingin. Itu Nabi ditawari oleh malaikat untuk diperkenankan untuk mengangkat bukit yang ada di sana untuk ditimpakan kepada orang-orang yang melempari Nabi. Kata Nabi jangan. Barangkali sekarang dia belum tahu. Sekarang bapaknya seperti siapa tahu nanti cucunya. Alhamdulillah di Taif sekarang orang beriman semua, tidak ada orang yang tidak beriman dan subur sekali. Nah seperti itu. Jadi sebaiknya didoakan agar dapat hidayah. Seperti itu. Nggih.
Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.